Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraja dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Selasa 4 Mei tahun 2021. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan pertolongan-Mu yang tetap Engkau nyatakan kepada kami, sekalipun kami ini begitu berdosa. Ampuni dan terima kami Tuhan ketika kami datang kepadamu dengan hati yang terkoyak, mengakui dosa dan kesalahan kami. Malam hari ini kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan memberi kami pengertian, memberi kami pengetahuan, dan menguatkan serta meneguhkan kami dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar, dan renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari surat Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni,
selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Pembawa damai. Ada seorang pemuda yang kehadirannya selalu ditunggu-tunggu oleh teman-temannya. Bahkan banyak orang selalu berharap dia ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi sayang pada hari itu, anak itu tidak bisa berkumpul bersama dengan teman-temannya. Teman-temannya yang berkumpul merasa ada yang kurang ketika dia tidak ada. Ada sisi lain, ada suasana yang berbeda, hilang ketika dia tidak hadir. Pertanyaannya, seberapa penting orang muda tersebut bagi komunitasnya? Ternyata pemuda itu adalah sosok yang bisa membuat suasana menjadi damai, suasana menjadi sejuk dan teduh. Yakobus pasal 3 13 sampai 18 mengingatkan dengan tegas bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri muaranya adalah kekacauan dan segala kejahatan. Iri hati dan mementingkan diri sendiri berasal dari hikmat dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Suatu sikap yang bertentangan dengan hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Semua itu dilakukan dengan cara dalam damai. Orang yang memiliki hikmat dari Allah tidak akan mendatangkan perselisihan, tetapi akan hidup dalam kedamaian. Sedangkan hikmat dari dunia adalah orang-orang yang jiwanya dipenuhi kesombongan, iri hati, dengki, dan selalu hidup dalam perselisihan. Bahkan seluruh hidupnya dipenuhi oleh keinginan-keinginan untuk berbuat kejahatan. Karena itu, mari kita belajar menjadikan kehadiran kita menjadi kehadiran yang membawa damai, membawa sejahtera bagi orang lain. Berupayalah menciptakan damai bagi orang-orang di sekitar kita, dan bukan menjadi pembuat atau sumber kekacauan. Saudaraku sekalian, kita adalah orang-orang yang diberi hikmat Allah untuk membawa rasa damai dan aman bagi orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus menyatakan dalam hidup kita ini, dalam perbuatan dan dalam hidup kita, bahwa kita ini benar-benar berasal dari Allah, berasal dari kebenaran. Amin. Masing-masing di sekitarnya.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau di atas segala nama dalam hidup kami. Karuniakanlah kepada kami hikmat-Mu ya Tuhan, supaya hidup kami ini menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Malam hari ini sejenak waktu kami bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa rasa syukur kami kepadamu, mensyukuri kehidupan ini, mensyukuri pemberian-Mu Tuhan dalam berbagai daya dan upaya, yang olehnya kami mengucap syukur, baik sebagai ucapan syukur sukarela maupun ucapan syukur kami yang kami berikan secara khusus untuk pelayanan-pelayanan tertentu di tengah-tengah jemaat. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau menopang jemaat-Mu di sepanjang hari hidupnya dalam mencari nafkah, menuntut ilmu, dan mencari pekerjaan. Dalam ibadah ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan. Saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan liburkan mereka. Saudara-saudara kami yang mendapatkan tantangan, kami berdoa kepadamu Tuhan, teguhkan dan kuatkanlah mereka di dalam iman kepadamu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pelayanan dan penata layanan dalam jemaat ini. Berkati hamba-hambamu, penatua dan diaken. Biarlah melalui semuanya itu, pemeliharaan pelayanan dan penata layanan dapat berlangsung dengan baik dalam jemaat. Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami yang sekarang ini sedang menghadapi semester dan ujian. Kiranya hasil yang baik juga diperhadapkan kepada mereka. Berdoa bersama warga jemaat dan saudara seiman yang juga mengikuti ibadah ini yang sedang menata usaha mereka, baik persiapan masa tua maupun usia produktif mereka. Kiranya semuanya itu boleh berlangsung dan berjalan dengan baik. Tuhan berkenan menjauhkan mereka dari berbagai kecelakaan dan sakit penyakit. Bapa kami dalam surga, kami berdoa kepadamu malam hari ini. Berdoa mendoakan saudara-saudara kami yang sedang tidak mendapatkan pekerjaan, mereka yang mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Lindungi mereka Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa kami, negara kami, kita tetap menjadi bangsa dan negara yang makmur, bangsa negara yang adil dan sentosa. Sekiranya ibadah kami malam hari ini usai, dan ketika kami istirahat, lindungi kami Tuhan. Jauhlah kami dari berbagai malapetaka, tindak tanduk kejahatan, dan juga virus yang mewabah sekarang ini. Tuhan, ini doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.